Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilianti Arisman, nomor induk mahasiswa B100196. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, program studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perikatan. Selamat menyaksikan. Hukum perikatan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang perikatan. Pengaturan tersebut meliputi bagian umum dan bagian khusus. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Subjek dalam perikatan ada dua. Yang pertama, kreditur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Yang kedua, debitur. Debitur adalah pihak yang wajib memberikan prestasi. Sumber-sumber dari perikatan. Asas-asas perikatan. Yang pertama, yaitu asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas fakta servanda. Yang keempat, asas itikat baik. Dan yang kelima, asas kepribadian. Unsur-unsur dari perjanjian. Yang pertama, adanya para pihak, paling sedikit dua orang, yaitu subjek. Yang kedua, adanya persetujuan para pihak, atau disebut dengan konsensusu. Yang ketiga, adanya objek berupa benda. Yang keempat, adanya tujuan bersifat kebendaan, mengenai harta kekayaan. Yang kelima, ada bentuk tertentu, yaitu lisan atau tulisan. Bentuk-bentuk dari perjanjian. Yang pertama, berbentuk tertulis, yaitu hukum yang ditulis dan dicantumkan dalam peraturan negara. Yang kedua, tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh secara turun-menurun di dalam masyarakat atau adat istiadat. Syarat sah perjanjian. Dalam pasal 1320 KUA Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat. Mereka yang mengikat dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut tanpa adanya paksaan, kehilafan, dan penipuan. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Yang ketiga, harus ada objek hal yang tertentu. Yang keempat, harus ada kausa atau sebab yang halal. Struktur dari perjanjian. Yang pertama, judul. Yang kedua, komparisi. Komparisi yaitu berisi keterangan mengenai pihak yang menginginkan perjanjian itu dibuat. Yang ketiga, premis. Premis ialah keterangan pendahuluan dan penjelasan singkat maksud dari perjanjian itu. Yang keempat, batang tubuh. Batang tubuh menjelaskan tentang isi perjanjian. Yang kelima, penutup. Dalam perjanjian ada 3 hal yang menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan, yaitu yang pertama, adanya paksaan. Seseorang tidak dapat dikatakan membuat perjanjian jika kesepakatan yang diberikan disebabkan karena adanya paksaan, baik paksaan fisik maupun psikis. Yang kedua, adanya kehilafan. Apabila salah satu pihak yang membuat perjanjian berada dalam kekeliruan mengenai sifat-sifatnya, harga atau jenis objek yang diperjanjian. Yang ketiga, adanya penipuan. Apabila jika salah satu pihak memberikan keterangan yang tidak benar mengenai subjek maupun objek yang diperjanjikan dengan maksud menggerakkan pihak lawan memberikan kesepakatannya.
Keterangan yang tidak benar haruslah merupakan serangkaian kebohongan atau kepalsuan. Jenis-jenis perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat. Perikatan dengan syarat tangguh, artinya jika peristiwa terjadi baru perikatan dilaksanakan. Pasal 163 KUH Perdata. B. Perikatan dengan syarat batal, artinya jika peristiwa terjadi, maka perikatan yang sudah berjalan menjadi batal. Pasal 1265 KUH Perdata. 2. Perikatan dengan ketetapan waktu. Apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu tiba, dan apa yang sudah dibayar sebelum waktu tiba tidak dapat diminta kembali. Pasal 1269 KUH Perdata. 3. Perikatan manasuka. Objek perikatan ada dua macam. Debitur boleh memilih salah satu untuk memenuhi prestasi. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Terjadi jika seorang debitur berhadapan dengan beberapa kreditur atau sebaliknya. Pasal 128 KUH Perdata. 5. Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Jika benda, objek perikatan tersebut adalah benda yang dapat atau tidak dapat dibagi. 6. Perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan tersebut memuat ancaman jika debitur lalai memenuhi prestasinya. Pembayaran dilakukan dengan penyerahan benda yang dimaksud. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan. Pasal 1404 KUH Perdata. Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau huru sita, kemudian kreditur menolak pembayaran tersebut, atas penolakan kreditur itu, kemudian debitur menitipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Yang ketiga, mengenai pembaruan hutang atau inovasi. Pembaruan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru. Terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut novasi objektif. Di sini, hutang lama menjadi lenyap. Dalam hal penggantian orangnya atau subjeknya, maka pembaruan ini disebut novasi subjektif pasif. Sedangkan jika yang diganti debiturnya, pembaruan ini disebut novasi subjektif aktif. 4. Perjumpaan hutang atau kompensasi. Karena hutang piutang debitur dan kreditur timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan ini, hutang yang lama lenyap. Yang kelima, yaitu percampuran hutang. Menurut pasal 1436 KUH Perdata, percampuran hutang ini terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu, artinya berada pada satu tangan. Percampuran hutang tersebut terjadi demi hukum. Dalam percampuran hutang ini, hutang piutang menjadi lenyap. Contohnya, A sebagai ahli waris B mempunyai hutang kepada B. B meninggal dunia dan ahli warisnya A menerima warisan tersebut juga hutang atas diri sendiri. Pembebasan hutang dapat terjadi bila kreditur dengan tegasnya menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran. Dengan demikian, perikatan menjadi hapus. Menurut pasal 1438, pembebasan itu tidak boleh berdasarkan persangkaan, melainkan harus dibuktikan
Pembatalan hutang. Yang dimaksud dalam pasal 1446 KUA Perdata hanyalah mengenai soal pembatalan saja, tidak mengenai kebatalan syarat-syarat pembatalan itu, seperti yang ditentukan dalam pasal 1360 KUA Perdata. Jika syarat subjektif tidak dapat dipenuhi, maka perikatan itu tidak batal, melainkan dapat dibatalkan. Yang kedelapan, musnahnya benda yang terhutang. Menurut pasal 144 KUA Perdata, apabila benda yang jadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur, dan sebelum ia lalai menyerahkan pada waktu yang telah ditentukan, maka perikatan menjadi hapus. 9. Berlaku syarat batal. Yang dimaksudkan dengan syarat batal di sini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal, sehingga perikatan itu menjadi hapus. Ke-10. Lampau waktu atau daluarsa. Menurut 196 KUA Perdata, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan. Di sini terdapat dua macam lampau waktu. Yang pertama, lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu benda. Yang kedua, lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau extensive verjering. Menurut undang-undang. Yang ketiga, pelaksanaan dengan itikat baik. Dalam pasal 1338 KUA Perdata, itikat baik adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian dengan mengindahkan norma kesusilaan dan kepatuhan. Contoh kasus dari hukum perikatan. PT Sinar Sentosa dan PT Cahaya Prima melakukan hubungan kerja. Mereka membuat suatu perjanjian tentang kerjasama PT-nya, dan mereka membuat perjanjian apabila salah satu dari mereka melanggar perjanjian tersebut, maka akan didenda senilai 1 miliar rupiah. Dalam waktu 1 tahun, perjanjian tersebut berjalan dengan lancar. Ketika mau memasukin waktu kedua tahun, PT Cahaya Prima melakukan penipuan dan melanggar perjanjian dengan PT Sinar Sentosa, sehingga perjanjian tersebut hangus, dan pihak PT Sinar Sentosa menuntut PT Cahaya Prima dan meminta denda sesuai dengan kesepakatan yang awal mereka buat. PT Cahaya Prima telah melanggar pasal 1328 KUA Perdata yang berbunyi, penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan yang dipakai salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyawa bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Baiklah semuanya, itulah animasi pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan saya dalam berucap, mohon dimaafkan. Thank you yang udah nonton.